Shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa kembali dengan saya Agus Widodo. Kita bertemu hari ini di dalam program Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan hari ini? Doa dan harapan saya Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan Tuhan melalui video presentasi yang Bapak Ibu sekarang sedang saksikan. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan membawakan satu judul untuk bisa kita renungkan, yaitu siapkan hatimu ditaburi oleh firman Tuhan. Nats Alkitabnya kita akan ambil di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 sampai 15. Begini firman Tuhan. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan itu, ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bapak Ibu, sebagai pendahuluan bahwa firman Tuhan yang disampaikan kepada manusia, yaitu saya dan saudara, adalah seperti benih yang baik yang siap untuk bertumbuh dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Yes. Puji Tuhan. Firman Tuhan itu adalah benih yang tidak bisa bertumbuh di sembarang tempat. Benih itu membutuhkan tempat yang baik, yaitu hati manusia yang baik. Hati manusia adalah seumpama tanah yang siap untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Tema firman Tuhan adalah tentang 4 jenis tanah yang digambarkan dalam Lukas ini sebagai gambaran kepada orang percaya bahwa ada 4 tipe atau 4 jenis tanah, yaitu hati manusia yang menerima benih firman Tuhan. Kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema atau judul 4 tipe hati manusia. Perhatikanlah di sini Bapak Ibu Saudara bahwa ada seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benih di atas 4 tipe tanah. 4 tipe tanah itu sebagai faktor keberhasilan bahwa sampai sejauh mana hasil yang diperoleh oleh penabur setelah penabur itu menabur benih kepada 4 tipe tanah tersebut. Apakah makna 4 tipe tanah tersebut? Kita akan melihat jawabannya dengan mengamati di dalam ayat firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 11 sampai 15. 4 tempat di sini adalah menggambarkan 4 respon manusia setelah mereka menerima firman Tuhan. Bagaimanakah 4 tipe tanah tersebut? Yang pertama, tipe pinggir jalan. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang setelah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Lukas 8, 11 sampai 12. Benih itu adalah firman Tuhan. Firman yang dari Allah sendiri yang disampaikan kepada manusia untuk menjadi makanan dan kekuatan rohani bagi orang percaya. Tipe hati orang percaya yang pertama adalah tipe pinggir jalan. Apakah maksudnya? Tipe ini adalah orang-orang yang setelah mendengar firman Tuhan, tetapi datanglah iblis dan mengambil firman itu dalam hati mereka, supaya orang tersebut tidak percaya kepada Allah dan diselamatkan.
Orang dengan tipe hati pinggir jalan, tanda petik di sini, ini adalah orang yang mendengar firman Allah melalui telinga mereka. Mereka mendapat benih itu dengan sempurna, akan tetapi permasalahannya adalah hati sebagai tempat atau tanah taburan benih, yaitu di pinggir jalan. Ada iblis datang dan mengambil benih itu, sehingga saat orang itu ada permasalahan, maka benih itu hilang lenyap, tak berbekas, seperti tidak pernah ada sebelumnya. Sebagai gambaran atau ilustrasi, Bapak Ibu Saudara, seorang petani yang menaburkan benih di pinggir jalan, dan kemudian ada kendaraan atau mobil yang melintas dan menabrak benih itu sehingga benih itu rusak. Benih itu hilang, terbang kemana-mana dan tidak berbekas ya. Nah, pada saat orang percaya beribadah kepada Tuhan di dalam gereja, maka satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa orang percaya harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan tanah hatinya. Apakah hatinya seperti tanah yang baik, yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan? Jika tidak, maka benih firman Tuhan itu akan hilang. Tipe yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah tipe tanah berbatu. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Lukas 8:13. Seperti apakah tanah yang berbatu-batu itu? Gambaran dari tipe tanah yang berbatu-batu itu adalah tanah yang penuh dengan tentu saja bebatuan ya, batu-batu ya. Tanah yang hampir kalah dengan batu-batu yang banyak yang menghimpit, menutupi permukaan tanah tersebut. Tanah seperti ini, Bapak Ibu Saudara, sangat susah ditanami oleh benih, sebab petani harus terlebih dahulu menyingkirkan batu-batu itu dari atas permukaan tanah, dan selanjutnya tanah itu siap ditanami oleh petani. Menggambarkan atau ilustrasi, misalnya seperti ini Bapak Ibu Saudara, tipe tanah yang berbatu-batu itu biasa kita jumpai di dataran gersang ya, panas, dan di sana tanah itu penuh dengan batu-batu yang hampir menutupi permukaan tanah. Biasanya tanah di sekitar penambangan batu ya, seperti contohnya seperti itu. Tanah itu penuh dengan batu dan sangat sulit ditanami tumbuh-tumbuhan. Seorang petani perlu usaha keras untuk menanam tumbuhan di atas bebatuan, sudah pasti ya. Karena resikonya jika tanam pohon, bakal pohon, tunas pohon di antara bebatuan itu, nanti tumbuhnya juga akan sulit, tumbuhnya juga akan susah ya, seperti itu. Menerapkan. Orang percaya bisa saja tidak memperoleh benih firman Tuhan itu dengan baik jika memiliki hati seperti tipe tanah yang berbatu-batu. Sayang sekali, Bapak Ibu Saudara. Tipe ini setelah mendengar firman Tuhan, maka tidak bisa berakar kuat, sebab benih itu terjepit di antara bebatuan sehingga susah untuk bertumbuh. Saat datang masalah, maka benih firman Tuhan itu sudah hilang. Wow. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tipe yang ketiga adalah tipe semak duri. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Lukas 8 ayat yang ke-14. Tipe semak duri adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi kemudian dia terhimpit oleh kekhawatiran, terhimpit oleh kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga itu menjadi fokusnya bukan firman Tuhannya, sehingga orang-orang tersebut tidak bisa menghasilkan buah sebab tidak bisa bertumbuh.
Orang dengan tipe tanah seperti semak duri ini adalah orang yang suka mendengar firman Tuhan, orang yang mendengar firman Tuhan ketika disampaikan. Mereka senang mendengar, tetapi setelah itu ada kekhawatiran akan dunia ini, ada pikiran kecemasan akan dunia ini, ada pikiran kekhawatiran akan masa depan, ada pikiran kekhawatiran akan apa yang akan dimakan, akan apa yang diminum, dan lain sebagainya. Ada godaan kenikmatan hidup dan godaan kekayaan dunia yang datang sehingga mengakibatkan firman Tuhan itu terhimpit dan tidak bisa berkembang. Sebagai gambaran atau ilustrasi, Bapak Ibu Saudara, semak duri sangat menghimpit tumbuhan dalam tanah. Para petani pasti akan segera menyingkirkan semak duri ya, karena itu mengganggu pertumbuhan dari bakal tumbuhan yang baik. Hampir tanaman yang terhimpit tidak akan bisa bertumbuh dengan baik karena rebutan makanan di bawah sana antara semak duri dengan pohon yang baik itu rebutan, sehingga kadang pohon yang baik itu bisa kalah sehingga mengganggu pertumbuhan. Para petani mengetahui jika ada semak duri yang menghimpit tanaman, maka mereka akan segera mencabutnya. Sebagai penerapan, jangan menjadi orang percaya yang memiliki hati seperti tanah yang terhimpit dengan semak duri. Tanaman semak duri ini tidak bisa dipanen ya. Tidak bisa, karena semak duri. Tanaman semak duri ini tidak bisa dipanen, tetapi tanaman ini adalah tanaman perusak tumbuhan yang sehat. Firman Tuhan seperti tanaman yang baik dan harus bertumbuh dengan baik tanpa ada semak duri yang menghimpit pertumbuhannya sehingga tidak berbuah. Tipe yang keempat, Bapak Ibu Saudara, tipe tanah yang baik. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tipe tanah seperti ini adalah tanah yang baik. Tanah yang siap ditanami oleh benih-benih tanaman yang baik dan pasti akan berbuah. Benih firman Tuhan yang jatuh di tanah yang baik adalah benih yang ditanam oleh petani di tanah yang baik. Tanah yang sempurna, tidak ada batu-batuan, tidak ada semak duri, dan tidak ada juga di pinggir jalan, tapi tanah yang baik. Bapak Ibu pasti sudah tahu ya gambarnya seperti apa. Ya. Petani selalu mencari tanah yang baik dan mengusahakan tanah itu sebaik-baiknya untuk bisa ditanami dengan benih tanaman yang dapat menghasilkan buah yang bisa dipanen. Inilah gambaran hati manusia yang sempurna, hati yang siap menghasilkan firman yang bertumbuh, tanah yang siap menghasilkan tanaman yang baik, dan sebagai finalnya menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh petani. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus ingin supaya orang percaya memiliki hati yang baik, sama seperti tanah yang baik, subur, produktif, tidak gersam. Benih firman dapat menjadi berkat di hati manusia. Gambaran umum ada 4 tipe hati manusia, yaitu tipe pinggir jalan, tipe tanah berbatu, tipe semak duri, tipe tanah yang baik. Hanya tanah yang baik saja yang menghasilkan benih yang baik dan bertumbuh semakin tinggi dan besar dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian video yang singkat ini. Semoga Bapak Ibu bisa bertemu dengan Tuhan melalui presentasi video ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.